Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu yang saya cintai di pagi hari ini. Tapi hari ini saya akan memberikan tema tentang mandiri mengkaji Al-Quran. Mengapa judulnya kok mandiri mengkaji Al-Quran? Apakah sudah tidak ada ustadz lain? Apakah sudah tidak ada kiai yang memberikan penjelasan tentang isi Al-Quran? Banyak sekali. Saudara tidak hanya di masjid, saudara bisa dilihat di YouTube, saudara bisa lihat di tulisan-tulisan, saudara bisa lihat di berbagai media tentang penjelasan-penjelasan Al-Quran oleh para kiai. Namun ingat bahwa kiai dan ustadz juga manusia. Termasuk para imam kita sebelumnya yang begitu banyak, mengakibatkan banyak perbedaan atau distorsi satu sama lain, sehingga bagi mereka yang ingin atau berpikir ingin tahu sebetulnya yang Allah ucapkan itu apa sih? Nah, untuk tahu itu ternyata kita sulit, karena Al-Quran ditulis dalam bahasa Arab. Zaman dahulu pula, bukan bahasa Arab sekarang. Bukan bahasa Arab sekarang. Tetapi merupakan sebuah bahasa yang dibuat begitu rapi, begitu sempurna, yang kemudian manusia-manusia zaman sekarang menurunkan kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang membalik dari Al-Quran yang sudah pasti, karena itu adalah ucapan Allah. Kemudian dibuat aturan. Aturannya itu ada yang disebut ilmu nahu, ada yang disebut ilmu sorof. Teman-teman di pesantren bilangnya ilmu alat. Alat untuk apa? Untuk mengkaji Al-Quran. Nah, mengkaji ini dalam bahasa Sunda kita sebut urang ngaji weyu. Ngaji itu sebetulnya mengkaji. Cuma ada beberapa memang yang menarik ketika kita mengkaji sesuatu yang mohon maaf di luar kemampuan teman-teman kita di pesantren. Contohnya seperti yang sekarang saya sering sampaikan dalam ilmu kauniyah. Kenapa ilmu kauniyah ini menjadi cukup sulit? Karena di situ banyak sekali penemuan-penemuan atau penglihatan-penglihatan yang kita sebut penelitian di dalam ilmiah yang begitu maju, begitu cepat belum sampai ke pesantren. Nah, oleh karena itu saya akan mengajak pada bapak-bapak, bukan ilmu kauniyahnya yang ingin disampaikan, karena udah terlalu sering saya menyampaikan. Hari ini toolsnya, alatnya. Bagaimana sih supaya bapak-bapak dan ibu mengerti apa yang dikatakan Allah. Sehingga apa ujung-ujungnya ibu dan bapak menjadi meningkat keyakinan pada apa yang ada di dalam firman Allah itu. Dan bapak dan ibu seperti menyelam ke dalam laut, menemukan berbagai hewan, mohon maaf, menemukan berbagai keindahan yang tidak ada di daratan. Ketika bapak dan ibu mendengarkan atau melihat laporan mereka yang memiliki alat yang disebut teleskop luar angkasa, sehingga bisa melihat keindahan luar angkasa yang begitu hebat. Nah, ketika ibu dan bapak menyelam ke dalam Al-Quran, subhanallah, di dalam Al-Quran itu banyak sekali yang sangat indah, yang sangat menarik, yang selama ini kita tidak lihat, yang mungkin selama ini pernah disampaikan oleh para ustadz dan kiai, tapi ketika bapak dan ibu menyelam sendiri, melihat sendiri, mengkaji sendiri, akan menjadi makin yakin bahwa Al-Quran adalah firman Allah.
Itu yang ingin saya sampaikan pagi ini, yang pendek ini. Pertama, mari kita lihat surat Al-Ankabut. Surat ke-29 ayat ke-43. Watilka, dan ketika, sebetulnya kemudian di dalam terjemahnya tidak dituliskan tilkanya atau ketikanya. Saudara sudah kenal misal dalam bahasa sehari-hari, ya kan? Artinya misal itu apa? Contoh, perumpamaan, kan begitu. Ternyata benar. Al-amsala, bahasa Arab, itu adalah cikal bakal dari bahasa Indonesia yang disebut misal. Dan ternyata bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab sangat banyak. Al-amsala, al-amsalu, al-amsali. Nanti kenapa Pak Ustadz kok ada U, ada A, ada I? Itu urusannya terhadap posisi kata tersebut dalam kalimat. Nanti dalam ilmu nahwu ada mubtada, ada khobar, ada isim fa'il, ada isim maf'ul. Kedudukannya sebagai fa'il, sebagai maf'ul, maf'ul li ajlih, maf'ul ini, maf'ul. Banyak sekali aturannya. Sehingga mengakibatkan akhiran dari yang sering saudara Allahu, kadang-kadang ada Allahi, misalnya wallahi. Kemudian ada juga Allaha, innallaha, contohnya. Loh, kenapa nama Allah kok kadang-kadang belakangnya U, kadang-kadang A, kadang-kadang I? Itu urusannya adalah ada di ilmu nahwu dan sorof. Tetapi di dalam arti, di dalam makna adalah sama. Contoh di sini al-amsalu. Nadribuha. Kemudian kita lihat ada belakangnya ada ha. Ha ini adalah kami buatnya, tetapi nyahnya lari ke linnas, untuk manusia. Jadi, dan ketika perumpamaan ini itu karena dimulai dengan al, itu adalah sebagai al-ma'rifat khusus gitu ya. Dan perumpamaan ini kami buat untuk manusia. Maaf. Dan tiada atau dan tidak, dalam hal ini tidak, yaqiluha. Kiluha itu bahasa Indonesia juga ada, akal. Nah, dari akal, tapi di sini yaqiluha yang berulang-ulang berakalnya sehingga akhirnya dalam bahasa kita diterjemahkan menjadi memahami. Dan tiada yang memahaminya, nyahnya itu adalah ha. Haknya itu lari kepada linnas, kepada manusia. Akhirnya, dan tiada yang memahaminya wahai para manusia, illa kecuali al-alimuna. Kalau Bapak sering dengar una, kalau belakangnya una, itu artinya adalah jamak. Nah, jamak artinya banyak. Dalam hal ini alimun adalah orang-orang berilmu jadinya. Karena ada una. Bukan orang berilmu tetapi orang-orang berilmu. Karena juga mengacu kepada linnasi yang juga jamak. Insan manusia, an-nasun itu adalah manusia-manusia. Jadi dalam hal ini Allah hanya ingin menyampaikan kepada kita. Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia, artinya di dalam Al-Quran. Nanti saudara akan lihat banyak sekali perumpamaan. Jadi harus hati-hati ketika membaca Al-Quran, apalagi terjemahnya. Tidak berarti apa yang ditulis itu adalah apa yang dimaksud. Kadang-kadang itu adalah perumpamaan. Itu ada di dalam Al-Qurannya. Tetapi kalau kita kemudian mengkaji, oh maaf. Apa yang ditulis itu adalah perumpamaannya. Berarti bahwa masih ada analogi-analogi lain terhadap apa yang dituliskan Al-Quran. Gitu. Jadi perumpamaan-perumpamaan kami buat untuk manusia dan tiada yang memahaminya, artinya percuma saja kalian itu membaca Al-Quran. Dan kalian tidak akan memahami kecuali orang-orang yang berilmu. Nah, jadi penting ini. Membaca Al-Quran itu harus ditambah dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Tidak cukup
Karena Al-Quran itu begitu tipis, begitu sedikit, informasinya adalah hanya sebagai hint itu sebagai petunjuk, tetapi dalamannya harus manusia yang menerjemahkan. Contoh, Allah menyatakan bahwa kami menaikkan uap air ke langit, langitnya digeser-geser yang namanya angin, kemudian angin yang bergeser yang membawa uap itu kita sebut awan, dan kemudian menurunkannya menjadi air hujan, dan air itu adalah sumber kehidupan, menumbuhkan pepohonan, kemudian pepohonannya dimakan oleh hewan dan dimakan oleh manusia, kemudian manusianya juga diciptakan dari berjuta-juta sel, dari asalnya nutfah, berkembang menjadi bayi, dan kemudian lahir, dan kemudian membesar, hidungnya dari ketika bayi kecil kemudian membesar, kemudian memanjang, tetapi panjangnya tidak bertambah panjang seperti Pinocchio. Berumur sekian tidak akan lagi bertambah. Begitu juga tangan kita yang ketika kecil adalah pendek, makin besar kita makin panjang. Ketika sudah tua tangan kita tidak tambah panjang, jari kita tidak tambah panjang. Itu semua diatur dalam sel oleh Allah dengan sunatullahnya. Dan itu ditemukannya di mana? Di sisi ilmunya. Tetapi petunjuk dari Allahnya sudah ada. Oleh karena di sini dikatakan kalian tidak akan memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Nah, jadi penting berilmu itu. Ternyata untuk mempelajari tubuh manusia saja, sepotong badan ini ada ahlinya, namanya dokter. Sepotong bagian atas ini namanya dokter mata. 3 di sini namanya THT. Di dalamnya namanya internis. Kadang-kadang ibu-ibu perlunya dokter kulit, dokter kuku. Coba bayangkan, kuku aja satu dokter sendiri. Artinya betapa apa yang Allah ciptakan dengan segala macam rahasianya begitu tinggi ilmunya, sampai tubuh manusia aja direnyong ku berbagai keahlian. Begitu juga alam semesta, ada ahli bumi, ada ahli angkasa, ada ahli macam-macam. Begitu proses juga, ada ahli angin yang disebut ramalan cuaca, itu ada ahlinya sendiri, ilmu geofisika itu. Kemudian berbagai macam ahli. Karena Allah mengatakan kalian tidak akan memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Nah, jadi penting ini ilmu. Di dalam surat yang lain dikatakan bahwa balhuwa ayatu. Nah, sebenarnya di dalam tulisannya tidak ada Al-Quran, tapi diterjemahannya adalah Al-Quran dari mana? Huwa. Bahkan diterjemahkan bahasa Indonesianya menjadi sebenarnya. Bal itu bahkan. Bahkan atau sebenarnya huwa. Huwa dalam hal ini mengacu kepada ayat sebelumnya. Yaitu yang dibicarakan ada Al-Quran. Jadi sebenarnya Al-Quran itu ayatun. Bahasa Indonesia juga sama, ayat gitu. Ayat-ayat bayinatun. Itu bayinatun itu adalah sesuatu kabar gembira yang nyata. Bayinat itu kabar gembira yang nyata, yang ingin diperlihatkan. Fi suduri, di dalam dada. Suduri, di dalam dada. Aladina, itu kata penghubung. Aladina, orang-orang yang utul ilma, yang diberi, utul itu dari ata, dari datang, yang didatangkan oleh Allah, ilma. Jadi utul ilma atau itul ilma ini artinya orang-orang yang diberi ilmu. Wama yajhadu, dan tidak ada yang mengingkari bi ayatina. Naknya ini adalah kami, kaminya ini adalah Allah. Tapi pertanyaannya, kenapa Allah kok mengatakan dirinya kami? Kok bukan saya? Bukan single, bukan aku. Kadang-kadang Allah mengatakan aku kok. Iya, tapi kadang-kadang juga mengatakan kami. Biasanya beberapa ayat yang berhubungan dengan penciptaan itu menggunakan kami. Rupa-rupanya beberapa kiai menerjemahkan kemudian mengevaluasi. Oh, kalau Allah mengatakan sesuatu yang berhubungan dengan penciptaan, menyebutnya kami.
Karena kami itu adalah yang dia lakukan dibantu oleh para malaikatnya. Misalnya, bagaimana sekarang kita memiliki malaikat yang mencatat tentang kebaikan keburukan kita. Itu ada malaikatnya. Yang pencabut nyawa, malaikatnya. Walaupun hakikatnya dari Allah, kemudian di situ disertakan malaikat, maka disebut kami. Oleh karena itu Allah mengatakan dirinya kadang-kadang aku, kadang-kadang kami. Beberapa kiai, ingat, kiai yang berbeda, sumber yang berbeda mengatakan bukan itu. Kami dalam setiap kata itu bagi Allah adalah hanya ingin menyebutkan bahwa kami ini adalah sebuah kata polite, sebuah kata yang lebih sopan. Ada juga kiai mengatakan, bolehlah ketika saudara berbicara pada orang lain di dalam sebuah pertemuan, di dalam pernikahan, mau mengatakan kami kepada diri sendiri atau kami kepada rombongan, itu bisa. Di dalam Al-Quran sering mengatakan juga kum, lakum, bagi kalian. Tetapi diterjemahkan menjadi bagi kamu. Atau kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari saudara bilang antum. Antum dari mana? Antum itu adalah kalian. Kenapa satu orang kok disebut kalian? Itu juga polite, bahasa yang merendah bagi kita dan meninggikan orang tersebut. Harusnya kan anta. Orang Jakarta bilangnya ente gitu. Itu bahasa Arab tuh orang Jakarta itu. Ente dari mana? Ente itu dari anta, kamu. Tetapi kemudian sering mengatakan juga antum. Itu polite, itu sopan. Gitu. Jadi jangan kemudian ketika saudara belajar kemudian mengartikan, loh kok artinya berbeda? Nggak apa-apa. Karena itu kajian untuk menuliskan arti sudah dikaji dari berbagai arah. Dalam hal ini dikatakan bi ayatina, ayat-ayat kami, ila kecuali dolimuna. Juga ini jamak lagi, orang-orang yang dolim. Orang-orang yang dolim. Artinya bahasanya begitu dibalik. Di sini dikatakan bahwa kecuali orang-orang yang dolim. Artinya cerita yang tadi bahwa Al-Quran adalah alat yang nyata. Bahwa Al-Quran alat atau ayat-ayat yang nyata itu ada dalam dirinya itu menjadi tidak berarti kalau kalian dolim. Begitu bahasanya. Kalau di sini bahasanya halus. Itu semua kecuali orang-orang yang dolim. Sebetulnya bisa dibalik. Kalian adalah orang-orang dolim kalau gitu. Tidak mengetahui bahwa Al-Quran itu adalah ayat yang nyata yang ada di dalam dada kalian. Gitu dibalik. Bahasa Indonesia yang langsungnya gitu ya, eksplisitnya begitu. Kalian ini orang-orang zolim. Kalau ayat-ayatku atau ayat-ayat kami tidak ada di dalam dada kalian dan tidak menjadi sesuatu petunjuk walaupun berupa perumpamaan di ayat yang lain tadi, karena kalian tidak lengkapi dengan ilmu. Kan begitu. Nah, jadi penting di sini ilmu. Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang ada di langit as-samawati di sini. Sini sudah sangat jelas. As-samawati yang ada di langit, wa ma fil ardi yang ada di bumi. Gitu. Jadi Allah telah menundukkan. Menundukkan itu adalah segala sesuatu atas kehendak Allah. Tentunya nunduknya apa yang ada di langit dan di bumi tidak seperti kepala kita sedang ruku. Tidak. Menunduk itu bagi manusia juga sama sebetulnya. Tidak harus secara fisik kita meruku begitu seperti orang Jepang menghormati. Kalau saudara menghormati orang lain tidak harus seperti orang Jepang dengan pinggang-pinggangnya melengkung. Kadang-kadang orang Indonesia cukup dengan salam. Kadang-kadang cukup dengan senyum, itu pun hormat. Jadi di sini Sahara menundukkan untuk kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi.
wa asbagha alaikum, dan menyempurnakan untukmu ni'amahu. Ni'amahu itu nikmat. Nikmatnya. Nyah itu tadi yang ada di langit dan di bumi itu. Loh, nikmat kan bahasa Indonesia. Betul. Jadi belajar bahasa Al-Quran itu banyak yang berbahasa Indonesia tuh jumlahnya banyak. Yang berbahasa Indonesia. Jadi enak sebetulnya. Nikmatnya malah di sini dohirotan wabatinatan. Oh iya ya, sering kita dengar dohir dan batin. Tuh batin, oh ternyata bahasa Arab ya. Yang kita pakai sehari-hari. Jadi yang zohir, yang kelihatan, yang nyata. Dan yang ada di dalam hati yang tidak tersentuh, itu batin. Dan di antara manusia ada yang membantah. Ijadilu jadala, dia membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan. Bighairil ilmi. Ghairo itu bukan, bighairi ilmi, tanpa pengetahuan, wala hudan. Hudan itu adalah petunjuk. Alif lam mim dalikal kitabul la raiba fi hudan. Oh itu. Dalikal kitabu sesungguhnya atau kitab ini hudan, begitu, petunjuk. Itu di dalam Al-Baqarah ayat kedua. Sudah mulai disampaikan di Al-Baqarah ayat kedua. Kitab ini adalah petunjuk, tidak ada keraguan di dalamnya. Dalikal kitabul la raiba fi, tidak ada keraguan. Hudan, petunjuk, begitu. Nah, di sini juga sama, hudan wala kitabin, dan tanpa kitab munirin yang memberi penerangan. Jadi manusia itu kadang-kadang guminter gitu. Guminter ini apa bahasa Indonesianya ya? Ini bahasa Sunda jadinya ya. Sok tahu atau sotoy gitu ya. Sok tahu, membantah. Membantah tidak dilihat dari sisi ilmu, tidak dilihat dari petunjuk yaitu yang ada di dalam Al-Quran, atau tidak diacuk kitabnya dari mana, ayatnya apa, suratnya apa gitu. Nah, jadi harus hati-hati nih. Kalau kita mau membantah sesuatu, sebentar, saya sudah cukup ilmu enggak untuk membantah itu. Kalau belum cukup ilmunya jangan gitu. Ini diingatkan di dalam Al-Quran ini di dalam surat Luqman ayat ke-20. Mari kita lihat hadisnya apa itu ilmu. Belajarlah kalian ilmu untuk ketentraman dan ketenangan, serta rendah hatilah pada orang yang kamu belajar darinya. Ini bahasanya itu sangat sopan. Hati-hatilah pada orang yang kamu belajar darinya. Coba kalau bahasa Indonesia ini artinya apa? Guru, ustadz, kiai, orang tua, teman yang mengajari kita gitu. Tapi bahasanya begitu tinggi. Rendah hatilah pada orang-orang yang kamu belajar darinya. Begitulah bahasa. Berilmulah sebelum kamu berbicara. Tuh. Dan kemudian tentunya beramal supaya amalnya sesuai dengan ilmunya. Beramal sesuai dengan ilmunya. Dan beraktivitas sesuai dengan ilmunya. Begitu. Keutamaan ilmu itu lebih baik dari keutamaan ibadah. Bayangkan. Padahal di dalam penjelasan lain dikatakan sholat 2 rakaat fajar sebelum sholat subuh. Menjadi kita sebut sholat subuh. Itu adalah lebih baik daripada langit dan bumi dan seisinya. Tetapi di sini dikatakan ada yang lebih baik daripada ibadah itu adalah ilmu. Sampai ada sebuah cerita sahabat yang sedang mempelajari ilmu dengan lilin dan lampunya itu pun kadang-kadang dia menterlantarkan ibadah ritualnya demi ilmunya yang kebetulan dia pelajari lagi tanggung. Dan itu dilakukan. Memang baiknya ketika kita belajar ilmu, ketika kita mendengar azan begitu langsung berhenti dan kemudian pergi ke masjid atau kita melakukan sholat atau ibadah. Tetapi di dalam beberapa hadis dikatakan ada yang
Ketika dia belajar dan ketika dia menulis, ketika dia tanggung, dia teruskan dulu itu tentang pelajaran ilmunya. Dan setelah selesai, barulah kita melakukan ibadah ritual itu. Jadi begitu tinggi posisi ilmu dibanding ibadah. Mohon maaf, ada kurang enaknya. Keutamaan itu lebih baik dari keutamaan ibadah. Dan sebaik-baik keberagaman kalian adalah sikap waro. Jadi waro itu saudara juga harus ada di dalam diri kita. Jadi kita ini harus mencari ilmu sampai kita yakin itu adalah waro. Kita mencoba, kemudian waro mendengarkan penjelasan orang lain, dan itu adalah waro. Jadilah kamu orang berilmu, jadilah pelajar, jadilah pendengar. Alhamdulillah, punten ieu teh kirang. Alhamdulillah. Jadilah orang yang berilmu, jadilah pelajar. Ya, jadi artinya kalau saudara belum jadi orang yang berilmu, minimal harus belajar, begitu. Jadilah pendengar, minimal mendengarkan kalau belum mau mempelajari sendiri. Atau belum sempat belajar, belum sempat mendengarkan, minimal menjadi pecinta ilmu. Jangan menolak ilmu. Janganlah kamu menjadi yang kelima. Kelima itu siapa? Yaitu pembenci ilmu, itu yang dilarang. Maka binasalah kamu, begitu. Jangan menjadi pembenci ilmu. Sehingga kalau saudara kebetulan, mohon maaf ini, melihat sampah kertas ada tulisannya, saudara mau buang ke tempat sampah, jangan langsung buat ke tempat sampah, baca dulu. Apa ini? Oh, ternyata laporan gaji si A di perusahaan ini. Oh, cuma itu, sudah buang gitu. Kadang-kadang kan kalau beli cireng tuh bungkusnya, oh ini laporan hutang koperasi ini. Ah, apa nih, siap masukin ke tempat. Ternyata dibaca. Di situ ada ayat-ayat Al-Quran atau ada informasi. Di situ dinyatakan PBB telah menyatakan kemerdekaan dari Palestina. Bener tuh. Ternyata di belakangnya keputusan tersebut tidak jadi karena ditolak Amerika. Oh, tuh jadi ada ilmu. Baru dibuang ke tempat sampah. Tuh. Hanya selembar kertas, secowir kertas yang dibuang orang, statusnya pun bisa menjadi sumber ilmu. Apalagi kalau yang berbentuk buku, apalagi yang berbentuk kitab. Jangan sampai kitab di rumah itu berdebu. Termasuk Al-Qurannya. Indah memang dipasang. Ameh ayat tamu ngelihat saya teh suka baca hadis. Ada hadis ngejajar. Ada Bukhari, ada Muslim, ada Quran juga banyak. Ada Iqrobil Quranul Karim panjang yang 10 jilid. Dan ditulisnya nyambung. Indah pasang. Tapi berdebu. Teu soeh-soeh acan gitu. Dah kudu soeh atuh bukan gitu, bukan duka, harus ada bekas-bekas kariput minimal kan gitu. Tidak terjadi. Nah, jangan sampai begitu. Binasalah kamu di sini tuh. Bahaya. Pada hari kiamat tinta ulama ditimbang bersama tetesan darah syuhada. Berarti level darah syuhada dengan tinta ulama itu sama. Ini semua berasal dari hadis dan Al-Quran. Tapi coba lihat dari kehidupan sehari-hari dari negara lain. Ketika Jepang dibombardir di Hiroshima dan Nagasaki. Rakyatnya kemudian banyak yang juga mati. Karena tentara-tentara Jepang juga banyak disebar ke tempat lain yang juga banyak yang mati. Apa yang dilakukan untuk restorasi Jepang? Apa yang mau dilakukan oleh negara Jepang? Ditanya, bukan berapa laki-laki yang mati, bukan berapa tentara yang mati, bukan berapa tentara yang tersisa, bukan berapa laki-laki yang tersisa untuk membangun negeri ini, tapi tolong dihitung berapa guru yang masih hidup. Yang dihitung sama Jepang.
Berapa guru yang masih hidup? Karena dengan guru itulah modal Jepang untuk bisa berdiri kembali. Dan terbukti. Kalau kita tentunya tanya berapa guru kiai dan para ustadz yang masih sisa di peperangan ini. Begitu. Sehingga kembali kita bisa berdiri. Kembali kita bisa maju. Jadi betapa pentingnya ilmu. Nah, jadi sampai di sini saya hanya ingin menyampaikan, mulailah merasa pentingnya saudara berilmu. Mari kita lihat umur. Nah, di antara bapak-bapak banyak yang umurnya sudah melebihi Rasul, sudah diberi bonus, alhamdulillah begitu. Semoga umur yang dibonuskan tadi juga menjadi bonus amal kita. Sehingga koper kita nanti menuju akhirat penuh dengan amal-amal soleh. Siapkan koper bukan hanya untuk pergi haji, bukan hanya pergi umroh, bukan pergi ke Tasik, bukan ke Surabaya, bukan ke Jogja saja. Tetapi koper untuk akhirat siapkan. Buka sekarang, lihat sudah berisi nggak kopernya. Apa saja yang telah dilakukan, apa saja yang memberi manfaat kepada orang lain, hitung. Sampai ketika saudara merenung sendiri, nanti kalau saya meninggal atau wafat, apakah saya kebagian disolatkan di masjid ini? Apakah ada datang sahabat yang menyolatkan, memandikan, mengkafani? Hitung kira-kira dalam pikiran kita, sahabat yang mana yang akan datang? Atau cukup sahabat itu hanya nge-WA innalillahi, padahal kitanya udah meninggal. Tidak perlu saudara kalau ada sahabat A grup WA ini meninggal, innalillahi bunga berele para ranjang. Naon 66 jarmina getos teu aya. Doakan saja. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Cukup. Ngaheuheurin WA. Ibu nasi anu cina meninggal, apal ge henteu berele eta teh panjang. Gitu. Cina bisi saya tidak disebut hadir cina di newai ini berele tekedah. Doa yang betul saja diberikan kepada yang bersangkutan. Nah, mari kita balik lagi ke umur. Tadi sudah saya katakan umur tuh kontekstualnya dengan apa? Koper menuju akhirat. Nanti pulang ke rumah buka kopernya. Maksudnya bukan koper secara fisik. Duduk, introspeksi diri. Naonnya. Apakah harta rumah, mobil, dan sebagainya termasuk toko, warung. Itu menjadi bagian daripada koper? Tidak. Itu hanya jadi waris. Dan waris adakah di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis yang mengatakan, hei manusia yang warisnya banyak maka amalnya banyak? Tidak ada. Rasul pun tidak memberikan waris yang signifikan. Walaupun dia adalah pengusaha yang kemudian banyak amalnya, tetapi di akhir hayatnya dia hanya sangat sedikit menyisakan waris. Ingat, hati-hati. Lebih baik saudara membantu anak ketika dia masih hidup dan kita masih hidup, daripada anak itu mendoakan segera bapak mati cina meh warisna ka urang. Jangan sampai ketika kita masih hidup, mulailah dengan anak-anak dipirosea, istri dipirosea dengan baik. Mempeng saya masih hidup, istri teh udah lama nggak punya kalung, tah cik di kalungan istri teh itu. Setuju ibu-ibu? Tuh ibu-ibu setuju. Cik atuh gitu mempeng urang teh hirup keneh ulah ieu mah cek pamajikan teh mudah-mudahan ke si bapak geus teu aya mah rumahna urang ical saya hayang meuli mobil cenah can pernah boga mobil tuh meni keneh ati ayeuna mobilan istri teh. Setuju ibu-ibu? Tuh setuju wae ibu-ibu gitu. Lebih baik lagi hidup, bukan ketika mati. Nah ini adu kadua tak koper nu kadua tak. Tos eureun heula urusan koper. Balik ke urusan ilmu. Ketika saudara berbicara umur, saudara selalu berbicara ada balita, ya kan? Kemudian jadi anak, kemudian jadi dewasa, kemudian jadi tua, bahkan akhirnya uzur. Ukur diri kita. Kita ini masih balita
Atau sudah anak? Oh udah ujur, boleh. Udah ujur teh, tos nyanak iteknya. Lumpat tos tetiasa, paling oge mapah lalaunan, mapah nage kan. Tos mulai ujur ya tuh. Basket komo, kedah loloncatan. Badminton sieun sampehan. Nah, itu tos ujur artinya. Sudah harus sadar. Tos di ujung dah, di dia tah. Dilihat dari umur. Cali kedah nganggo ganjel, cina aduh bapak mah teu kiat cina. Kedah nganggo ganjel, kan gitu. Itu tos ujur. Kedua, pendidikan. Pendidikan bertahap juga. Ada yang SD, baru SMP atau SMA, kemudian sarjana, pasca sarjana, maka purna dan begitu. Ada yang berhenti sampai di SD cukup. Tetapi kemudian dia aplikasikan gak apa-apa. Ada yang sampai SMP boleh, ada yang sampai sarjana boleh, sampai purna juga ada. Jadi guru besar dan sebagainya. Dilihat dari pendidikan. Dilihat dari umur seperti itu, dilihat dari pendidikan seperti ini, dilihat dari perilaku. Ai budak makan ngelihat tina contoh. Kalau kita udah umurnya di sini, tetapi yang kita lakukan hanya cek. Cek si ini mah harus begini. Cek si itu harus begini. Cek Ustad A harus segitu. Cek Ustad B harus. Cek hukum hanya contoh. Bahasanya hanya taklid. Mulai taklid. Setelah melihat contoh, masuklah ke taklid. Tidaklah cukup. Saudara harus mentadaburi, membaca sendiri, belajar sendiri, membuka sendiri. Nah, mulai. Dalam ilmu itu begitu. Tidak utak-utak di sini gitu. Harus mulai bertadabur. Malah kalau tadaburnya udah komplit, saudara berani membanding-bandingkan. Katanya ada 4 madhab. Naon sih maksudnya? Coba baca apa bedanya. Katanya ada 71 golongan di Islam ini. Coba apa saja yang ada. Bahkan meleset sedikit sampai melihat ingin tahu apa itu Syiah. Meleset lebih jauh lagi apa itu yang namanya Kristen, apa itu namanya Yahudi. Dibaca juga karena kita sudah berani masuk sampai ke komparasi. Jangan kemudian di warung kita ngobrol tentang perbedaan. Naon cina si Ahmad kieu, naon Muhammadiyah mah kieu, naon NU kieu, tapi kita tidak pernah tadabur, kita tidak pernah mendengarkan, ya salah. Kita tidak pernah cukup ilmunya, ya salah. Jadi belajar dulu sendiri. Kemudian dengarkan orang lain dengan taklid, barulah kita berani mengkomparasi, membanding-bandingkan. Dan akhirnya saudara akan meyakini sebuah madhab tertentu. Jadi di dalam perilaku saudara akan ketahuan. Oh dia mah gitunya. Ai jabar ayeuna begini. Oh dia mah sok kunut. Dia mah tara kunut. Oh dia mah sok tahlil. Dia mah tara tahlil. Kalau saudara tamat sampai di sini. Saudara tidak akan ribut. Karena saudara tahu. Dan saudara pernah membaca. Si A melakukan itu karena ada backgroundnya. Ada dasarnya. Si B melakukan ini karena ada dasarnya. Dasar yang berbeda maka mengakibatkan juga perilaku yang berbeda. Yang saudara tidak akan kemudian menjejeleh, cek bahasa Sunda nama kumaha bahasa Sunda. Menjejeleh teh naon bahasa Indonesia? Mengolok-olok tah, ngajejeleh ka batur. Si eta mah cenah tah. Ulah lamun ilmu geus nepi moal. Tah. Dari keterampilan seorang anak dimulai dari berbicara. Baru kemudian membaca. Jadi pasti di dalam kehidupan kita pun bicara sejak kecil pun kita sudah diajari bicara. Dan Allah memberikan kemudahan pada manusia untuk berbicara. Tapi belum membaca. Membaca itu harus mulai sejak di TK dan sebagainya diajari sama bu guru. Baru bisa membaca. Di madrasah membaca Al-Quran dan sebagainya. Barulah mengerti. Jadi rek ngerti kumaha lamun macana we teu bisa. Tah gitu. Jadi mulai belajar membaca. Mulailah mengerti. Kalau sudah mengerti baru bisa memahami. Kalau sudah paham
baru bisa mengambil manfaat. Padahal koper tadi di akhirat itu diukur dari manfaat. Manfaat itu bisa mucekil kalau kita paham. Paham itu bisa ada kalau kita ngerti. Ngerti dari apa? Yang kita baca. Yang kita baca dari ustaz, yang kita baca dari kiai, yang kita baca dari buku, kita baca dari kitab. Tuh, jadi ini terjadi. Keterampilan kita untuk menjadi manfaat itu ternyata juga bertahap. Pertanyaannya adalah, di dalam kita memahami Al-Quran, di mana saudara punya posisi? Saudara kan sudah norolan. Bismillahirrahmanirrahim. Udah pasti sejak kecil, sejak SD, sejak TK diajarin. Alhamdulillahirabbil alamin. Minimal ke sholat kita baca 17 kali setiap hari, kan begitu. Bicara mah iya. Coba baca yang betul. Belum tentu. Harus tanya pada ustaz. Ini kunaon kudu panjang. Ini kunaon kudu diwasol. Kunaon kudu diwakop. Kunaon kudu ditekan. Kunaon ini gening ada alif nangtung. Kunaon. Nah, belajar membaca dengan baik. Kemudian, naon artinya bismi? Bismillahi. Kenapa pakai lahi? Kenapa bukan bismillahu? Nah, mulai ngerti mengapa. Bismillahi ar-Rahmani pakai alif lam. Ar-Rahimi pakai alif lam. Tuh. Kenapa pakai kasroh semua? Bahasa saya di Tasik mah dulu. JR. Ayeuna mah kasroh, dulu mah JR. Dulu mah saya belajar nanti Jabar, JR, PS. Ayeuna mah guys jadi kasroh. Nah, mulai ternyata ini yang Ar-Rahman, yang Ar-Rahim itu adalah kata sifat, yang disifati adalah Allah. Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim, tidak pakai wawu. Tidak Ar-Rahmani wa Ar-Rahimi, tidak. Kenapa? Karena benda-benda tersebut adalah sama sifat Allah, satu kesatuan. Allah ini memiliki sifat yang 99 itu. 2 diantaranya Ar-Rahmani, Ar-Rahimi. Tuh. Langsung kepada Allah. Tetapi kenapa Allahnya jadi Alohi? Karena di depannya ada bi. Setiap huruf bijarin itu pasti berikutnya adalah majrur. Jer, majrur. Jadi bismillahirrohmanirrohimi. Tapi berarti ini satu rangkai. Ya, satu rangkai yang mengatakan dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang penyayang. Beberapa kiai mengatakan bukan dengan di situ. Bersama, boleh. Bersama Allah yang Maha Pengasih dan penyayang. Bukan kalimat, bukan. Bismillahirrohmanirrohim bukan kalimat sempurna. Karena tidak ada mubtada dan khobar yang komplit. Bukan ismiyah, bukan juga fi'liyah. Apa berarti? Itu sibeh jumlah. Apa itu? Jer majrur dengan mausuf sifatnya. Lah, terus kenapa itu ada di setiap surat di awal kalimat? Itu mau menyatakan apapun bismillahirrohmanirrohim. Ketika saya melangkah, bismillahirrohmanirrohim. Ketika wudhu, bismillahirrohmanirrohim. Artinya melangkah saya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang percaya. Makan saya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang penyayang. Minum saya dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Minumnya itu adalah mubtada yang diterangkan. Bismillahirrohmanirrohim yang menerangkannya. Baru kalimat sempurna. Jadi kalimat sempurnanya adalah saya melangkah dengan mengucap, dengan bersama Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Itu. Nah, baru kemudian kita tahu, oh begitu ya arti bismillahirrohmanirrohim itu. Karena apa? Karena mulai mengerti sehingga paham, sehingga saya manfaat. Saya tidak akan berani melakukan apapun tanpa mengucap bismillahirrohmanirrohim. Sehingga para ustadz yang ngajari saya dulu, lamunan naon ulahila bismillah heula. Ibu kita, bapak kita juga bilang, jang bismillah heula, kasep bismillah heula. Naon sih perintah macam begitu kan gitu. Ternyata setelah kita pahami, oh iya ternyata.
Haruslah kita mengucapkan itu karena kita mengerti, kita paham, sudah ada di dalam dada kita, di dalam suduri kita, maka kita akan melakukan itu walaupun tanpa sadar. Gitu. Nah, balik lagi sekarang tanya pada saudara-saudara. Saudara ada di mana? Di sini, di sini, di sini, di sini atau bahkan baru di sini. Hafal cangkem. Yang kadang-kadang hafal cangkemnya bisa sampai 30 juz. Hebat ya teteh. Itu namanya disebut ahli hafidz Al-Quran. Aduh, hafidz Al-Quran. Itu. Dan kemudian saya tidak hafidz mah, tapi suruh maca mah bisa. Karena diajari sama ustad di masjid ini. Oh alhamdulillah. Ai hafal mah henteu, lamun titah maca mah bisa sok 30 juz. Tina bismillah bukan karena anas kan itu tiasa. Tapi lamun hafal mah teu naon tuh sudah bagus, sudah mulai baca. Ngarti teu? Tah mulai. Naon anu digugulung setiap hari kadang-kadang dina bulan puasa mah 30 atau 40 atau kadang-kadang berapa puluh kali khatam membaca. Tapi teu ngarti. Tah. Komo dugi kana paham kana manfaat mah. Tah. Ngerti anu digugulung di Al-Quran begitu banyak ilmu yang ada. Bercerita tentang masa lalu sebagai ibroh. Bercerita masa depan misalnya di akhirat, di masa depan ada semua. Bercerita hari ini tentang ilmu pengetahuan ada semua di dalam Al-Quran. Cek si cenah, tidak gitu. Nah si cenah dan encan maca nage, encan ngerti nage. Jadi kalau begitu apa yang harus saudara lakukan? Minimal baca terjemahannya, minimal. Jangan abaikan itu terjemahan dari Kemendag itu, minimal. Berikutnya tadi, bolehlah belajar mulai ilmu nahwu sorof ya. Kalau masih ada waktu, belajar menterjemah Al-Quran ya. Walaupun tidak akan selesai, tidak akan full karena di pesantren pun ternyata genep tahun Cina. Belajar ilmu nahwu sorof teh. Nah, sekarang ada beberapa para ustadz juga yang mengajarkan dalam setahun selesai ilmu nahwu sorof. Diistilahkan KBI, kelas belajar istiqomah. 1 tahun ilmu nahwu sorof selesai. Gitu, bisa insya Allah. Usaha. Nah, artinya saya ingin mengajak pada saudara-saudara di acara pagi ini. Kalau saudara sudah lolos di sini dan sudah lolos di sini, mulailah sedikit-sedikit bergeser ke sini. Mudah-mudahan besok bisa kemari. Sehingga manfaatnya akan mucekil. Begitu. Ya. Itu intinya pagi ini. Nah mari kita ambil contoh. Kita bongkar Al-Quran yang sudah Bapak baca itu. Bapak akan menemukan surat dan berbagai ayat itu begini. Ternyata dari satu surat, tidak pernah ada satu surat isinya intinya cuma satu. Surat An-Nisa, cenah nisa teh wanita, berarti isinya teh menjelaskan wanita semua. Tidak. Atuder Al-Baqarah, maknya isinya sapi hungkul. Henteu. Ternyata di dalam satu surat teh ada inti ini diterangkan, inti itu diterangkan, inti ini diterangkan, itu. Oh ternyata dari satu surat tuh kadang-kadang tidak satu permasalahan disampaikan Allah. Dan itu terangkai setiap satu inti kadang-kadang Allah memberi keterangan. Tadi amsala itu dimisalkan, dicontohkan, dianalogikan kadang-kadang. Ada keterangan untuk satu inti. Setiap keterangan tadi ada contoh masa lalunya, ada contoh masa datang. Jadi ketika saudara membaca Al-Quran satu ayat, bisa saja yang saudara baca itu adalah hanya ini. Hanya analogi. Terus diguar-guar, terus didiskusikan. Padahal inti nama bukan eta. Padahal intinya mah bukan yang saudara diskusikan analogi. Itu tuh bagian dari keterangan satu. Keterangan ini menerangkan inti. Di sini ada lagi perumpamaan. Perumpamaannya itu adalah menjelaskan keterangan. Keterangan ini juga mendukung inti. Jadi harus tahu
Al-Quran di ayat ini intinya apa? Nah, jadi mulai nih. Al-Quran begitu panjang, begitu tebal itu cik intina naon wae. Pancek ustad ke cina inti Al-Quran mah eta we cina. Cukup kulhu Allahu ahad Allah cina. Eta cina inti kabeh mah. Nah, geus sampai didinya merasa tamat teh Al-Quran teh. Ulah. Asa tamat cina geus maca kulhu mah cina. Ulah. Sabab naon ternyata ngaberele informasi berupa keterangan untuk menjelaskan inti dan kita harus cari inti-inti apa saja di dalam Al-Quran. Mari kita lihat. Apa itu Al-Quran dan dilengkapi dengan hadisnya. Ini saling memenuhi. Tadi contohnya ini Al-Quran. Ternyata isinya adalah kauliyah. Qola berkata kauliyah adalah apa yang dikatakan. Yang dikatakan siapa? Allah. Apa yang dikatakan Allah disebut kauliyah. Dan yang dikatakan Allah itu telah diturunkan. Kemudian diturunkan, dicicil oleh malaikat kepada Rasul 23 tahun lebih. Kemudian oleh Rasul disampaikan kepada sahabat. Sahabat ada yang menghafal, ada yang menuliskannya, ada yang mengkerpekannya. Kemudian di zaman Utsman dikumpulkan jadi Rasem Utsmani. Ditulislah. Bahkan dikasih tadi harokat. Aslinya tidak ada harokat dalam catatan mereka. Kemudian diharokati. Jadilah sekarang mushaf Utsmani atau Rasem Utsmani itu. Isinya apa? Apa-apa yang dikatakan Allah. Isinya cuma perkataan. Maka di dalam Al-Quran isinya kul, katakanlah hel Muhammad, itu perintah kepada Muhammad. Kul, perintah dari kola. Nah, ternyata Al-Quran perkataan itu dilengkapi dengan hadis. Hadis itu cerita. Cerita apa di situ? Cerita apa yang dikatakan dan diperbuat Rasulullah. Kalau hadis itu selain yang dikatakan oleh Muhammad, juga yang diperbuat Muhammad itu, tetapi yang dilihat oleh orang lain, dilihat Aisyah, dilihat sahabat dan sebagainya, ditulis ulang. Saya melihat Muhammad melakukan sholat sambil berdiri. Saya melihat Muhammad berduduk bersila. Nah itu namanya apa yang diperbuat Rasul. Kemudian Rasul berkata, nah itu apa yang dikatakan Rasul. Semua dikumpulkan namanya hadis. Apa yang dikatakan, apa yang diperbuat. Khusus untuk yang diperbuat, namanya dalam sehari-hari sunnah Rasul. Nah, contoh Rasulnya ayat tuh. Nah, Rasulnya memberi contoh tuh apa yang diperbuat. Jadi ada yang dikatakan, ada yang diperbuat, dikumpulkan. Ada yang kemudian dicek. Karena ada juga yang lemah, yang doif. Ada yang kuat, yang sohih. Itu. Ada yang maudhu. Kemudian diperiksa. Oleh Muslim, oleh Bukhari, oleh Ibnu Majah. Ternyata beda-beda. Ada yang Muslim mengatakan ini sohih. An-Nasai bilang tidak, itu maudhu. Karena dia menemukan ada perawinya yang tidak bisa dipercaya. Dan sebagainya. Di sini banyak. Yang kemudian sekarang banyak orang pegang adalah dua. Muslim dan Bukhari. Jadi kalau besok lusa Bapak pergi ke Otista, ke toko kitab. Cari hadis, ingin, kata Pak Rudi tadi katanya saya harus belajar langsung. Masa dengar terus dari Ustadz. Pergilah ke sana, harganya murah, namanya ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu agama itu murah. Jauh lebih murah daripada ilmu-ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan harganya tuh juta-jutaan. Kalau saya beli literatur dari Amerika, dari Inggris, dari mana. Bisa 15 juta, 20 juta, satu buku tipis. Tapi kalau saya beli, apalagi beli belajar sholat, itu yang tipis banget itu. Yang ada gambar begini, yang ada gambar begitu. Eta mah 1000 gente atuh. Jadi murah, belilah. Mau hadis ini, coba ingin lihat. Kata sering Ustadz, kata Adi Hidayat, kata Ustadz sering mengatakan, oh hadis Muslim nomor sekian. Nah nomor teh cina cik,
Buka aya nama ke urang. Oh nomor 3270 buka. Oh nya cenah aya. Tentang ini tentang itu. Beli gak seberapa. Infakkan tenaga kita, uang kita untuk mempelajari ilmu. Salah satu membeli buku ilmu agama. Itu aja sudah bagus. Walaupun nanti mah cenah ilmu agama, buku-buku agama teh berdebu, eta mah urusan engke. Tapi minimal ku beli nage, Allah sudah menilai niat kita. Syukur kalau tidak berdebu, malah bisa sararoeh, eta lebih bagus kan gitu. Nah, bukan sosoeh terus disosoeh. Cek paru dia teh cenah kudu meuli geuwat disosoeh cenah. Ameh katingali ku tatangga cenah abdi teh cenah gaduh Al-Qur'an ge sararoeh disosoeh dar ulah. Nah, jadi dari sini ada pertanyaan. Kalau yang dikatakan Allah ditulis di dalam Al-Quran, kalau yang dikatakan dan diperbuat Rasul ditulis di dalam hadis, apa yang diperbuat Allah? Di mana? Diperbuat Allah itu adanya kauniyah yang diperbuat Allah. Ayat dalam bentuk benda. Ini kauniyah. Mengapa air tidak naik? Karena dia lebih berat daripada udara. Cek ilmu pengetahuan. Ketika dia lebih berat dari udara, dia tidak naik. Bagaimana air ini bisa naik? Dibuat dia jadi ringan. Bagaimana membuat ringan? Molekulnya dijarakkan satu sama lain. Untuk membuat molekul berjarak jauh, dipanaskan. Ketika dia berjarak jauh, menjadi ringan, namanya uap. Ketika uap lebih berat, lebih ringan daripada udara, maka dia naik. Makin jauh dari tanah, makin cepat naiknya. Karena makin jauh dari gravitasi, makin ringan. Sampai berhenti pada ketinggian tertentu. Tidak akan sampai 18-17 kilometer tingginya itu, tidak akan. Malah kadang-kadang kalau naik pesawat saudara cuma 11 kilometer, 33.000 feet. Kalau saudara pergi haji, pergi umroh, saudara itu terbang di atas awan. Awan itu kelihatan di bawah. Karena awan itu hanya 8 kilometer, 7 kilometer tinggi. Berhenti, tidak naik lagi. Jadi tidak pernah ada satu tetes pun H2O yang lepas ke angkasa. Tidak ada. Dia akan balik turun ke bawah melalui hujan. Jadi cai teh tidak akan habis Pak. Tidak. Kata ada ilmuwan lain mengatakan, kita tuh sebentar kehabisan air, hei manusia. Bohong. Allah menyediakan air itu lebih daripada cukup untuk manusia. Ilmu pengetahuan mengatakan 98% berupa air asin. Baik di laut maupun di bawah tanah sana, airnya tuh asin. Kalau orang ngebor minyak, Pak Erwin ngebor minyak, ketemu minyak, pasti minyak bersama air, pasti airnya asin. Cek Pak Erwin teh, lamun airna tawar saya buat pabrik aqua, kan gitu. Tidak, Pak Erwin tidak bisa buat aqua. Karena airnya asin dan Allah menciptakan asin. Hanya yang dibuat jadi uap, yang dijatuhkan jadi air tawar, itulah yang bisa dikonsumsi manusia, dimakan oleh tumbuhan. Oleh karena itu Allah dengan gratis membuatnya. Dan saudara tinggal meminumnya. Tapi saudara zolim. Dengan membuat air itu diubah dalam satuan detik menjadi air kotor. Dengan cara apa? Dipotong namanya pohon. Yang dulunya adalah untuk jatuhnya air yang besar menjadi air yang kecil. Jebret. Ditambah lagi di bawah pohon itu ada ada humus sehingga airnya bisa masuk meresap ke dalam tanah, batuannya berpori. Yang di gunung sana, kita di bawah sini tinggal ngebor 10 meter, ngebor 20 meter, ngebor 30 meter, dapat air gratis, tawar pula. Kemudian ketika itu dipotong gunungnya, ketika dihilangkan lapisan tanahnya, maka ketika jatuh dalam ukuran detik berubah jadi air kotor, ngaguludag ke kota Bandung, balalanjir. Tapi tidak bermanfaat itu air. Yang membuat tidak bermanfaat siapa? Manusia. Allah menyediakan air lebih dari cukup, maka lebihnya itu disebut banjir urang mah. Harusnya mah lebihnya mah dimanfaatkan. Ribut cina aduh kunaon itu terjadi banjir lain kunaon ku anjeun. Dan Allah mah tidak menyiapkan. Dan Allah mah sudah menyiapkan itu dengan secukupnya.
Lamun derta 100% air dibuat tawar, dijadikan hujan di laut kabeh dijadikan hujan, hujanna model kumaha. Meureun ieu ge runtuh. Ku Allah mah cukup 2% dijadikan hujan. Tuh, betapa Allah itu memudahkan. Bayangkan ketika saya bernapas, alhamdulillah ini ada oksigen. Cek Allah teh saya hanya memberi 71%, yang lainnya ada nitrogen dan gas-gas yang lain. Kenapa? Dengan begitu yang namanya pohon tidak terbakar, namanya hutan tidak terbakar. Kalau oksigen 100% itu terbakar. Maka Allah siapkan cuma 71%. Tetapi kunaon eta zaman virus Cina semua beli oksigen. Zaman corona teh bareli Cina oksigen. Bukan beli, ngambil dari udara, dinaikkan dari 70 mendekati 90 atau 90 sekian oksigennya. Dibuang nitrogennya. Sama pembuangnya itu bukan dibuang, dijual ke Pak Erwin. Pak Erwin untuk apa? Pak Erwin untuk hub and pump, Pak Erwin untuk loading minyak dan gas gitu. Oksigennya dijual ke rumah sakit. Dijual pakai botol, komo kamari kema zaman corona mah, meli resep eta nu ngajual oksigen. Padahal hari ini oksigen teh gratis tuh. Begitu. Jadi artinya Allah di dalam keilmuannya memberikan kepada kita dalam bentuk benda. Sok pelajari benda teh, cek Allah teh gitu. Dalam bentuk kejadian. Kejadian teh contohnya bergeraknya angin, jadinya bayi, bergeraknya tangan, bergeraknya atau tumbuhnya rambut. Kunaon ayeuna jadi bodas. Semua diatur sama Allah. Ada tanda. Coba kopernya geus nepi mana. Naon eta rambut tos seueur bodasna. Cek Allah teh kitu. Koperna tos seueur can. Hitung kalau eta rambut sudah banyak putihnya berarti koper menuju akhiratnya pun harus sudah banyak. Tuh. Dari kejadian Allah tunjukkan, dari peristiwa ada gempa, terus berpikir, ya ada beberapa teman Ustaz, aduh gempa, aduh ya Allah, berarti ini sudah akhir zaman. Kata Allah itu, gempa kami ciptakan untuk membentuk bumi ini. Gunung meletus, waduh gunung meletus, ini tanda-tanda kiamat. Tidak. Bayangkan ketika kemarin di Marapi terjadi meletus gunung. Itu hal kecil daripada apa yang Allah berikan dalam bentuk peristiwa. Sebelumnya pernah ada kan Galunggung yang dekat dari Bandung mah. Di Bandung di sini banyak apa namanya? Abu. Di Tasik mah tidak ada Bapak. Saya orang Tasik. Saya nyaksikan tidak ada abu. Adanya pasir. Karena deket. Jadi pasir dikasihnya teh. Setiap meletus langsung atap tuh penuh pasir. Datang hujan ngaborolo tarumah. Jadi saya punya tugas waktu itu saya sudah kuliah di Bandung. Kalau meletus hari ini, saya naik motor ke Tasik. Kenapa? Tugas saya nurunin pasir dari atap rumah orang tua saya. Sret. Lagi. Kunaon teu eureun-eureun tiap saminggu, 2 minggu meletus sampai setahun lebih. Ternyata Allah sayang sama orang Tasik. Orang Tasik teh tukang kredit. Maka meletusnya Galunggungnya kudu dikredit. Coba meletusnya sekaligus jika kumaha tak Galunggung. Tuh Allah mah maha baik atuh. Galunggung ge dikredit ku Allah maka urang Tasik. Setahun tiap 2 minggu meletus. Kan beres. Itu adalah peristiwa. Dan ternyata sebelum Galunggung ada yang lebih hebat. Ada. Contohnya misalnya ada gunung di Jawa Krakatau ada di Selat Sunda. Yang kemudian waktu itu belum kenal namanya tsunami. Itu sudah terjadi tsunami. Ketika Aceh aja kita kenal namanya tsunami. Padahal sebetulnya waktu Krakatau pun sudah ada tsunami. Di pinggir pantai itu disapu beberapa kecamatan. Dan berapa banyak manusia kemudian meninggal. Kemudian juga ada gunung yang besar. Yang membuat Eropa 3 bulan tidak kena matahari. Karena abunya ada di seluruh bumi. Itu gunung di Indonesia saya lupa namanya. Tambora. Gunung Tambora itu begitu meletusnya besar sekali. 3 bulan tidak ada matahari di bumi ini. Maka orang Eropa kelaparan. Karena tidak ada yang namanya kentang yang bisa tumbuh. Ditulis dalam sejarah. Sehingga kita hari ini bisa membacanya. Oh pernah orang Indonesia ngerti? Enggak. Nah kita mah belum bisa nulis waktu itu.
Sehingga tidak ada cerita tentang Tambora ditulis oleh orang Indonesia, tidak ada. Yang menulis orang asing. Ketika manusia sudah ada dan manusia sudah bisa menulis. Ada yang lebih hebat daripada Tambora, ada Toba. Toba itu yang namanya kawahnya aja segede gitu. Di tengahnya ada pulau Samosir. Kalau kawahnya aja segede gitu, kira-kira gunungnya segede apa, meletusnya macam apa. Tapi manusia tidak ada yang tahu, tidak ada. Hanya para geolog yang mengamati. Sehingga tahu bahwa itu terjadi tahun sekian dan sebagainya. Tapi urusannya adalah ratusan juta tahun yang lalu. Sebentar, Nabi Adam kapan? Nah, ternyata itu jauh sebelum manusia ada, sudah ada namanya kawah Toba. Berarti bumi ini bumi ini sebelum diisi oleh manusia pun sudah terjadi yang namanya gempa. Sudah terjadi yang namanya gunung meletus. Jadi hei para ustadz, jangan hubung-hubungkan itu dengan akhir zaman. Akhir zaman ukurannya bukan fisik. Bukan fisik. Kalau fisik cuma meletus saja mah, gunung Merapi. Itu mah kecil, dulu pun ada yang lebih hebat. Bahkan sebelum manusia ada. Gempa mah atuh setahun juga ratusan ribu kali kalau di dalam catatan yang benar. Cuma yang kerasa oleh manusia kalau di atas 5 skala Richter. Jadi oleh kita mah, oh kamari gempa, oh tahun kamari, pikirnya teh setahun paling 2 kali, 3 kali. Tidak, dalam 1 tahun itu ribuan, puluhan ribu kali di bumi ini terjadi gempa. Terdetek sama seismograf. Kenapa? Bagian dari pergerakan. Seperti bergeraknya apa? Di dalam Al-Quran dikatakan bumi ini bergerak seperti bergeraknya awan. Jadi bumi ini bergerak, iya. Sepanjang pantai Sumatera, sepanjang pantai Jawa itu ada yang bergerak. Ketika bergerak, krek, gempa namanya. Karaos tadi Pangandaran, Karaos di Tasik, Karaos di Aceh. Krek, krek, begitu. Ketika gempa itu panasnya naik. Kalau panasnya kemudian tidak tertahan jadi meletus. Meletus misalnya 3 tahun yang lalu. Ada sebetulnya di Tangkuban Perahu cuma kecil. Ada Tangkuban Perahu itu sempat meletus 3 tahun yang lalu. Cus gitu. Sekarang Marapi di sana. Di Sumatera. Cus begitu. Begitu. Sehingga berjajarlah gunung-gunung terbentuk. Namanya Bukit Barisan. Dari mulai Sibayak sana sampai ke sini selatan Jawa terus. Tetapi apakah itu tidak manfaat? Manfaatnya gunung, di kaki-kaki gunung ada emas, ada cikotok, ada apa? Ada batu ali tuh di selatan daripada Sukabumi, ada onyx. Banyak sekali batu-batu indah. Hasil dari pergerakan tanah tadi. Malah dibuat, dijadikan ali, dikarungin. Dibawa kemana? Dibawa ke Mekah. Kenapa? Nanti dijual lagi di emperan di Mekah. Oleh siapa dibeli? Oleh orang Indonesia lagi. Batu di Mekah, iya mah Cina gitu. Beli. Datang oleh-oleh untuk orang Indonesia. Der Cina, orang Sukabumi. Deh, ini diberi oleh-oleh. Padahal di Sukabumi, gitu. Batu bagus-bagus di selatan Jawa. Malah sholat sama Pak Erwin di Bor. Dapatnya apa? 3 km, 2 km dapat panas. Disebut sumur panas bumi. Disebut geotermal. Ayah Kamojang, ayah derajat tuh. Tetapi jangan sekali-kali mencari minyak. Pak Erwin tidak akan punya alat bor di selatan Jawa, selatan Sumatera. Semua alat bor adanya di utara Sumatera, mulai dari Lok Semawe, dari Riau, dari Jambi, terus di utara sampai Cirebon, sampai bahkan di utara Jakarta, sampai yang namanya Jatinegara dan sebagainya, itu banyak minyaknya itu. Cuma sekarang tidak ada orang ngebor di Jatinegara, kumaha ngebor, atuh dah ngepembebasan tanah nage pisabarahaeun, engke kalau dapat minyaknya kamana lewat pipa, lamun meletus cina. Dimanaun kita tetangga ribut. Jadi tidak dilakukan walaupun sebetulnya ada. Pergilah ke laut. Di laut dari Jawa mulai dari utara Jakarta. Dari utara Sumatera sampai utara Bali semua ada minyaknya. Jadi semua minyak ada di utara Pulau Jawa, utara Pulau Sumatera. Semua panas bumi, emas, perak dan batu-batuan ada di selatan tuh. Karena apa? Karena bergeraknya tanah tadi di selatan tuh.
Jadi pergerakan yang disebut gempa itu bukan tidak ada manfaat. Alah gempa mengarusak hungkul, buktinya imah saya hancur. Tidak. Di sisi lain gempa dibuat oleh Allah selalu ada manfaatnya. Tadi ketika sholat dikatakan sama dibacakan sama imam, ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia yang kami ciptakan, kata Allah. Mohon maaf, sampai kentut yang bau itu ada manfaatnya. Kentut yang bau itu, kentutnya sebagai pertanda, Bapak cepet cari WC. Ulah calik wae na mobil, kayak bisi bulek na mobil. Liren tadi rest area, nyuhungkeun ka supir liren. Ulah der ditahan-tahan. Engke teh bulek we na mobil. Sa mobil sugan bau gitu tah. Ulah nyuhungkeun ka supir, Pak supir, rest area nu payun mohon liren. Eta teh sinyal. Tuh, kunaon atau kok jadi bau, kunaon teu seungit. Sabab ai milenial mah ayeuna komo para artis hoyongna teh nu seungit. Kunaon cina eta cina artis ge hitutna teh bau. Kunaon cina artis ge teu jadi seungit. Bayangkan upami eta hitut seungit atuh meureun di parulungan nganggo plastik. Dilebetkeun kana plastik. Kanggo naon? Kanggo pengwangi dina mobil digantungkeun, dina kaca spion dah gitu. Pan henteu. Kunaon jadi pembau? Sami dicontek oleh manusia, namina ibu bapak gaduh LPG. LPG itu propan-butan yang tidak berbau di lapangannya, cuma lebih berat dari udara. Dia merayap di bawah, karena merayap di bawah berbahaya. Lamun bocor, lamun gaduh namanya botol LPG harus ada lobang. Kalau itu di dapur, dapur yang berlobang. Kalau bisa di luar dapur lebih bagus. Kalaupun terpaksa di dapur, jangan ruang tertutup. Itu LPG. Gitu. Nah, dikasihlah pembau sama Pertamina. Kunaon pembau? Dar atuh cina ayeuna mah zaman milenial jual tah di Tokped LPG pewangi. LPG-nya wangi, lamun ngagoreng teh wangi gitu. Tidak ada. Karena berbahaya, lamun LPG dikasih pewangi, ku ibu-ibu teh disimpen. Bade ka mana ibu? Bade ka uleman, kayak di LPG-an heula. Crot. Crot. Hoyong wangi cina ku LPG. Dar bapak-bapak ngarokok meleduk gitu. Ulah dugi kaki itu. Jadi Allah memberi contoh. Yang namanya LPG bau itu karena menyontoh dari kentut. Tuh, sederhana. Punten nih mah contohnya mah jelas-jelas we. Kunaon atuh BABG cenah bau, cenah gitu. Sami. Sesuatu yang dibuat bau tadi untuk supaya kita ikhlas. Der ka BAB tos dibuang. Moal ditungguan moal. Dipencet gitu ditinggali acan berbes kudu ikhlas kan gitu. Kudu ikhlas. Komo abdi matina teh dipencet. Naon kunaon teh dipencet, teh diliuk-liuk acan. Di mana ibu cina bapak BAB-na? Di sungai. Di sungai mana teh ditinggali plus langsung hilang. Teu mencet acan kan gitu. Jadi artinya apa? Apa yang dicontohkan di sini di sekeliling kita baik berupa benda, saya ulangi, berupa benda, berupa kejadian, berupa peristiwa, berupa gerakan, contohnya tadi gempa, berupa keteraturan. Begitu teratur, kunaha cina teratur, cik sok tingali matahari teh bergerak, lamun ibu senam, ayeuna ngadep, misalnya ke arah timur. Perhatikeun, ieu Januari matahari di mana? Engke senam deui. Perhatikan bulan Maret matahari di mana. Perhatikan bulan Juli matahari di mana. Bulan November matahari di matahari teh kikituan tah. Ke utara, ke selatan, setiap tahun teh. Keur ka utara atuh di Inggris panginten panas, di Australia aya es. Keur ke selatan, di Australia panas, di Inggris muncul es kan gitu. Nah, di urang mah teu aya, da urang mah kabagian di tengah, lamun dina wiper mah gitu. Teka bagian snow, teka bagian panas pisan. Eta we matahari teh aya di urang gitu satu listiwa. Kadang-kadang aya dina luhureun Ka'bah. Pas di luhureun Ka'bah setahun 2 kali sama manusia disebut ru'yatul kiblat.
pada tanggal dan jam tersebut dipakai untuk meluruskan kiblat masjid kita. Aya. Dipelajari, oh tanggal sabaraha jam sabaraha sih Pak Ustadz. Aya. Itu. Di bulan Mei, sering di bulan September teh aya jam hari tertentu di mana kita bisa meluruskan kiblat karena pada jam dan menit detik tersebut matahari persis di atas Ka'bah. Begitu. Tuh, karena apa? Karena begitu teratur saya sampai tahu bukan hari saja tapi detik dan menitnya kapan matahari di atas Ka'bah saya tahu. Mau tahun ini, tahun depan, tahun lusa. Begitu teratur. Keteraturan. Bulan bagaimana? Sama bulan pun teratur. Nah aku naon cina ribut rek lebaran teh. Neangan bulan. Eta mah manusia. Nah weda Allah nama geus nyiapkeun teratur. Begitu teraturnya sampai kemudian manusia bisa membuat rumus pergerakan bulan. Rumus itu menjadikan kalender. Dijadikan sama orang teh kalender. Tetap kudu titikali cina ru'yat da aya hadisnya. Ru'yat dari ro'a melihat. Melihat itu penterjemahannya tidak letterlek. Sekarang sudah ngerti nih rupanya. Tidak harus dengan mata saja yang disebut melihat. Itu ya, melihat itu bisa dengan mata, bisa dengan ilmu pengetahuan, bisa dengan hati yaitu keyakinan. Hakul yakin itu dengan hati. Itu semua adalah melihat. Dan melihat itu zaman sekarang sudah dengan berbagai macam termasuk tadi ilmu pengetahuan di mana kita sudah bisa membuat rumusnya kapan matahari akan di sini, kapan bulan akan di situ, bahkan kapan Venus lurus dengan bumi dengan matahari pun tahu. Kapan bintang ini akan sejajar dengan matahari, dengan bumi, tahu. Kapan akan ada meteor jatuh ke bumi, tahu. Itu ilmu pengetahuan. Jadi artinya, kenapa bisa begitu? Karena Allah memberikan keteraturan. Nah, emang ada yang tidak teratur? Semua sudah diatur Allah. Keteraturan itu disebut bahasa sehari-harinya sunatullah. Eta mah kunaon cenah cai ngorolong ka handap sunatullah gitu. Tiluhur jadi ka handap karena gravitasi sunatullah. Karena sudah begitu Allah ciptakan setiap benda memiliki graviti yang berbeda-beda. Graviti itu diperoleh dari ikatan molekul yang berbeda-beda. Dibuatlah ada yang berat pisan berupa cairan lebih berat di cai. Lebih berat di besi, naon. Berupa cairan tapi lebih berat di besi, naon. Air raksa. SG-nya 13,9. Sementara yang namanya besi cuma 7,8. Gitu. Jadi air raksa teh lebih berat dibanding besi. Tuh, kenapa? Katanya kan benda padat yang berat, benda cair lebih ringan, yang udara lebih ringan lagi. Ternyata tidak. Ada juga benda cair yang berat sekali. Contohnya tadi air raksa, Hg. Sama ibu-ibu dokter, sama suster suka dipakai untuk ngetes tekanan. Cek, 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 tek, 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 tek. Panjangnya alat teh 20 cm. 20 cm teh 200 mm. Da kunaon ngan 200 mm. Teu aya jalmi nu tekanana lebih daripada 200 mm Hg. Normalnya mah 120, 80 mm Hg. Kadang-kadang naik jadi 150. Komotos yuswaan mah normal nage 140, 150. Gitu. Dari mana? Cek, 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 cek. Tuk, 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 tuk. Tah air raksa. Ketinggian air raksa diukur sesuai dengan tekanan yang ada di tangan. Alat tekanannya disebut diafragma. Diafragma dililitkan sama ibu dokter. Begitu. Tuh, ilmu pengetahuan. Dari apa? Dari keteraturan. Dari penciptaan. Allah memberikan contoh banyak sekali. Yang sekeliling kita, anak kita, bayi kita. Itu semua adalah penciptaan yang harus direnungi. Kemarin saya nanam biji buah. Sekarang sudah sekian bulan. Muncul benih, muncul daun. Coba perhatikan sambil dicebor. Besoknya dilihat 2 hari kemudian daunnya membesar. Geus aya batang nuka 2. Bayangkan gimana membuat satu helai daun oleh tangan saudara sendiri. Bisakah saudara membuat satu helai daun? Gak usah banyak. Buatlah satu helai daun seperti ada di depan rumah saudara. Bisa?
Gak bisa. Betapa kita ini lemah, jangan sombong. Apa yang kalian sombongkan? Suruh membuat daun seperti yang saudara lihat di depan rumah aja kagak bisa. Jangan sombong. Dicebor lagi, dilihat lagi. Mulai agak tinggi, dicebor lagi setelah sekian tahun. Mulai ada buah, mulai subhanallah, satu buah itu diciptakan Allah ternyata begitu hebat. Lamun orang dititah nyieun buah we. Hiji we ulah loba-loba teuing, ulah sakebon. Hiji panggieunkeun buah kudu aya sikina di jero, kudu ada bulu-buluna, terus aya manis bagian luarna kudu keras. Bisa henteu moal bisa. Atuh gaya urang mah cenah naon. Bisa buat comro, oncom bisa di jero cenah. Cing sok kumaha carana ngasupkeun oncom ka jero keur budak tah leutik. Kumaha ngasupkeun oncom ke jero cenah tuh. Hebat rasana teh. Allah menciptakan bijinya, kemudian dagingnya, kemudian bagian luarnya, rasa manisnya. Kalau Bapak Ibu makan durian gak pernah ada yang sama rasa durian itu. Makan ini enak, makan yang itu lebih enak, makan yang ini enak benar, makan yang ini enak sekali. Tidak pernah ada yang sama durian itu rasanya, nggak pernah. Allahu Akbar. Kalau sudah sampai di situ, merunduk kita itu. Tidak akan kita itu ngejago, nggak akan kita ini sombong. Kita ini akan tawadu, akan merunduk, akan mendengarkan orang lain. Akan mau mendengar pendapat orang lain. Mual sok-sorangan. Karena kita ternyata makin banyak tahu. Makin banyak yang sebetulnya kita tidak mampu. Hanya selembar daun saja tadi dibuktikan tidak mampu. Itu dari penciptaan. Emangnya saudara bisa menciptakan anak? Bisa lah sering we jeung si mama. Lain eta maksudnya menciptakan mah. Bagaimana itu nutfah saudara bisa jadi? Itu bukan hal yang mudah. Banyak orang yang tidak dikaruniai. Itu bukan apa-apa. Allah sudah menyediakannya kenikmatan yang lain. Jangan bersedih. Dan tidak semua orang yang punya anak itu bahagia. Banyak anak yang kemudian juga anaknya mencelakakan orang tua. Membuat sedih orang tua. Membuat orang tua malu. Anak itu ujian. Cina saya mah jangankan punya anak. Suami aja gak punya atau istri saja. Jangan khawatir. Banyak juga yang punya suami malah jadi ripuh. Suami tengah ripuh, aing mah cenah meningkatnya sorangan baheula cenah. Punya pamajikan, cenah pamajikan yang beban hukul. Gitu. Mending sorangan tuh. Jadi jangan sampai orang kemudian tidak mendapatkan seperti yang orang miliki itu kemudian kita menjadi masalah. Jangan. Allah sudah siapkan masing-masing dengan takdirnya masing-masing. Dan bukan berarti bahwa orang yang berkeluarga punya anak, punya istri tidak dapat ujian. Setiap keluarga memiliki ujiannya masing-masing. Setiap keluarga memiliki air matanya masing-masing. Jangan pikir orang yang punya rumah, punya istrinya lebih dari satu juga lebih senang daripada yang satu. Belum tentu. Gitu. Selalu disiapkan air matanya masing-masing. Yang punya rumah, yang punya anak, yang punya istri cantik dan sebagainya. Emang kemudian dia tidak menangis dalam hatinya? Bisa dengan caranya Allah akan disiapkan air matanya. Artinya ketika itu datang di depan mata kita. Ketika kita ini membuat kecil. Ketika kita ini terharu sampai akhirnya menangis. Ya Allah kenapa ujian ini datang. Jangan pakai kenapa. Allah kau berikan ujian kepada kami. Saya terima insya Allah. Saya terima. Saya akan lewati. Saya sikapi ujian ini. Itu. Jangan pakai kata kenapa. Kalau kenapa, saudara ini aral pada Allah. Nggak boleh. Apa yang ada di dunia memang sudah disiapkan. Yang bagi kita itu enak, bagi kita tidak enak. Dua-duanya diberi. Jangan khawatir. Jangan iri pada orang. Wah si itu punya mobilnya halus, nama harus. Orang iri, jangan. Karena apa? Allah sudah menyiapkan hanya ini ujian kepada diri saya. Yang ada di rumah saya. Yang dipakai oleh saya. Maka saya lewati ujian ini. Orang itu ujiannya lebih banyak. Belum tentu dijadikan koper ke akhirat. Gitu. Sebaliknya ketika orang dapat ujian. Jangan pikir bersyukur saya mah tidak seperti dia. Ibu eta mah masalah kesehatan. Ibu ini mah masalah ini. Ibu itu saya mah sehat. Saya mah ini. Hati-hati. Kesehatan itu bukan karena saudara sering olahraga. Bukan karena saudara hebat dalam mengatur cara makan. Itu datangnya dari Allah.
Yang makannya bagus belum tentu tetap diberi sehat. Yang olahraganya terus belum tentu tidak diberi sakit. Dan jangan khawatir ketika orang lain punya masalah, berpikir, alhamdulillah saya mah tidak punya masalah seperti itu. Hati-hati, besok lusa Allah sudah menyiapkan masalah yang mungkin lebih besar. Jadi jangan iri kalau orang punya masalah, kok saya tidak punya masalah ya. Jangan, nanti besok dikasih kok sama Allah. Jangan khawatir, masalah mah akan diberi. Kalau saudara masih bekerja, punya sesuatu di meja, masalah nih harus diselesaikan. Ulah diengkeken, jadi RT, jadi RW, jadi lurah, jadi ini, jadi di Pemda atau di mana. Kan kalau ada masalah di atas meja, selesaikan. Kalau ada pekerjaan di atas meja, selesaikan. Jangan dibesokkan, jangan dilusakan. Kenapa? Pasti besok ada masalah lagi. Jangan khawatir. Ya mau ulah kia, lamun ieu diselesaikan, saya tidak punya masalah lagi di kantor. Ulah wah keur isuk ieu mah masalahna. Selesaikan, besok mah insya Allah diberi masalah sama Allah. Jangan khawatir, selesaikan masalah. Supaya besok numpuk masalahnya gitu. Selesaikan. Nah, dari penciptaan, dari penghancuran. Penghancuran, perubahan. Emang itu juga desain dari apa? Allah? Iya. Kalau sampah tidak hancur, kumaha? Itu ada prosesnya penghancuran gitu. Kalau makanan yang sisa tidak hancur, kumaha? Dibuang ke sungai, sungainya pergi ke laut. Laut adalah tempat penghancur dari apapun. Jadi jangan khawatir, laut itu lebih luas daripada bumi. 72% adalah air laut. Dan itu siap memakan apa saja yang dikirim dari sungai. Zaman dahulu ketika belum ada WC di rumah kan semua buangnya ke laut. Berarti di laut sabaraton. Naon tah. Tapi geuning teu aya pas kita mandi di Pangandaran. Sugan aya ambang-ambangan koneng itu. Teu aya. Beres. Terus diselesaikan ku laut mah. Ada segala macam yang sudah busuk pun dengan garam yang tinggi dia ubah. Dia hancurkan. Dia lepaskan. Dia jadikan steril kembali. Itu air garam contohnya. Jadi jangan khawatir. Contoh-contoh dan persiapan yang Allah siapkan itu dengan sistem dan aturannya yang unik yang disebut dengan kauliah. Dalam surat Al-Fussilat ayat ke-53 dikatakan, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi. Tuh. Dan pada diri mereka sendiri. Sehingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Jadi bukan ucuk benar teh. Bukan cek Pak Ustadz. Tapi setelah saya kaji, saya baca gitu. Baca sendiri, pahami sendiri. Ternyata benar karena di situ banyak petunjuk. Tiadalah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu. Nah, ya Bapak Ibu dan sebagainya. Sebentar. Ini teh bagian atau file ke-8. Saya punya persiapan teh 20 hiji. Asa moal selesainya. Keun we ari kitu mah. Kumahanya hiji we atunya. Dari sekian banyak hiji we kasih contoh. Jadi teh banyak teuing bahan teh. Keun we. Eta teh berarti nikmat menjelaskan anaknya. Ka ibu dan bapak. Alhamdulillah. Tah setelah saya jelaskan tentang kauniyah. Dengan hadis dan sebagainya itu. Posisinya sekarang sudah jelas. Ada kauliah dalam bentuk kitab Al-Quran. Ada hadis yaitu yang dikatakan oleh Rasul maupun yang dilakukan oleh Rasul disebut hadis. Tadi kembali lagi yang dikatakan Allah disebut kauliah. Sedangkan yang diperbuat Allah itu kauniyah. Dan ternyata jumlahnya lebih banyak dari kauliah kalau begitu mah. Iya. Berarti ilmu kauniyah lebih gede daripada kauliah. Iya. Berarti lamun kauniyah ku Allah ditulis. Sagede naon. Jadi tidak mungkin kauniyah itu ditulis. Oleh manusia dicoba ditulis. Ditulis namanya ilmu mata. Satu buku. Penulisnya banyak. Ada ratusan buku tentang ilmu mata. Ilmu hidung. Ilmu kulit. Ilmu gigi segini uprit. Dokternya dia ahli atuh. Dibagi lagi. Ada gigi bagian ngebor. Ada gigi bagian gusinya. Ada gigi bagian nambalnya. Tuh. Ilmu gigi teh banyak itu. Belum ilmu mulut. Belum ilmu lidah. Kunaon lidah bisa merasakan pahit manis. Naon sih isinya?
Bentuknya macam apa? Alatnya di dunia macam apa yang ada seperti lidah? Coba bayangkan. Bayangkan, buatlah alat seperti lidah. Kalau dicelupkan ke air nih, alat ini nih. Tit, manis, kata alat ini. Aya tuh bisa gitu. Tit, pahit, maksudnya sebelum saudara minum ku eta heula. Oh iya mah manis, nah baru diminum. Tit, pahit, ulah diminum, dah pahit, cek ieu ge. Tit, lada, cenah ulah. Aya teu alat nu model kitu. Tut, lada, cenah gitu. Tut, asam manis, cenah gitu. Teu aya. Haja manusia yang diberi lidah yang mampu seperti itu. Bahkan untuk mengetahui kopi ini rasanya apa dan sebagainya, ada ahlinya, tester kopi. Siapa tester kopi? Alat bukan, manusia. Tester wine kalau orang Eropa mah. Oh, ini dari sini. Manusia, lidah. Sekarang masa etik we. Manusia tidak bisa menciptakan sepotong bagian tubuh namanya lidah. Itu aja udah. Gitu. Oh Allah, maha baik pada saya. Lidah saya masih bisa merasakan lada. Bisa merasakan hasem. Aiker gering mah pahit. Tidak gitu tuh. Ker gering mah pahit. Nanaon ya. Aduh tepurun cina makan-makan acan tuh. Tah subhanallah kapan. Kita teh harus mensyukuri pernah diberi lidah kan gitu. Jangan lupa. Jadi merasakan bahwa Allah itu hadir ketika itu tidak ada. Ketika kita tidak bisa merasakan baru pentingnya lidah. Ketika mulai pakai itu, pentingnya lutut teh geuning ayeuna. Cenah kitu. Ai baheula lutut dipake nu teu pararugo ayeuna cenah rek ka masjid wae kudu make leklok tah kitu. Baru sadar. Cina sakali suntik teh jutaan, kudu dioperasi ratusan juta. Tuh, baru bersyukur lutut teh hargana sabaraha. Lamun lutut hargana ratusan juta, komo seluruh tubuh. Cik mata sabaraha, hidung sabaraha, gigi sabaraha, telinga sabaraha. Telinga teh lain nu ngajegir, yang bisa mendengar. Da telinga nu ngajegir mah seueur teu mendengar gak aya. Kapasa beli alat kan gitu. Bayangkan, jadi ya Allah, nikmat manakah yang kau dustakan pabihaya alai robi bukan dibantai. Aduh eta teh leres. Sanes saukur dibaca sampai saukur didengar bukan. Ternyata dirasakan ya Allah. Nikmat kamu yang manakah yang kau dustakan gitu. Yang telah Allah berikan itu kalian dustakan. Karena tidak bisa diingkari. Tidak, bukan tukadiban. Tukafaron, itu bukan. Saudara mengingkari, bukan. Tukadiban, saudara dustakan. Kenapa? Tidak bisa diingkari. Saudara mendapatkan udara, saudara bisa melihat, itu tidak bisa diingkari. Tapi saudara dustakan dengan tidak mensyukurinya. Kan begitu. Jadi banyak hal. Nah, kita tutup dengan satu contoh walaupun banyak. Satu. Kenapa? Dimulai dengan surat Al-Fatihah. Yang tadi saya bacakan. Tuh. Di sini aja. Karena ini diulang-ulang tuh ada apa sih gitu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Gitu. Aduh. Tadi Pak Rudi bilang katanya Bismillahirrohmanirrohim bukan kalimat sempurna. Betul. Karena ini adalah kalimat merupakan sibeh jumlah. Dimulai dengan bi. Kemudian ada ismi di mana alifnya tidak terlihat di situ. Ismi itu nama. Bi dengan ismi. Nama siapa? Allahi. Allahinya adalah kesini larinya. Nah. Maka dia harus pakai kasroh. Karena dia jadi mudhof ilaih atau idofah kalau bahasa ilmu nahwu sorobnya. Bismillahi. Dengan nama Allah atau bersama Allah. Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Dimana Ar-Rahmani Ar-Rahimi itu larinya ke Allah. Ini ke Allah. Ini sifat-sifat Allah. Dengan nama Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Gitu ya. Ma dipanjangkan, hi dipanjangkan, karena ini kasroh dipanjangkannya dengan iya. Iya yang dikasih sukun, itu pemanjang. Hin, itu rohim. Begitu juga yang man. Ar-Rahmani, rohim. Jarang orang bilang ar-rohimi, tidak. Kecuali kalau diteruskan, Bismillahirrohmanirrohim, Alhamdulillah. Suka dengar kan? Suka. Karena ini harus dihidupkan kalau diteruskan. Kalau diwasolkan. Kalau diwakopkan harus dibuang bagian terakhirnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Kedah jelas, aya nu panjang, aya nu pondok gitu tah. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, bagi, li itu bagi di situ ya. Li bagi Allah. Nah, beda dengan ini. Bismillahi langsung di sini ditasdid kepada lamnya. Millahi bismil mil langsung ke lam bismillahi. Alhamdulillah tidak boleh alhamdulillahi, nggak boleh. Alhamdulillahi nggak boleh. Li-nya harus ada. Alhamdulillahi. Li-nya itu karena di sini alhamdulillahi segala puji ada kata bagi. Ini li. Bagi Allah. Robi Tuhan dari Robun al-alamina. Robi tuh. Robi di sini adalah badal kepada Allahi. Jadi yang Allah itu adalah Tuhan itu yang mana? Allah Tuhan yang mana? Yang memiliki sifat al-alamina. Alamina ini ada ina. Ina itu artinya boleh kasroh atau boleh jer, majrur atau boleh nasob. Dari una. Una itu apa? Una itu adalah jamak. Al-alamuna artinya sekarang jadi al-alamina. Di situ. Jadi di sini alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ada yang menerjemahkan di dalam kaidah di dalam evaluasi para imam, bukan semesta alam, tetapi kalau semesta alam itu kan berarti bahwa bukan hanya untuk Tuhan manusia, tetapi Tuhan segalanya, termasuk Tuhan yang ada di langit, yang ada di bumi, begitu. Jadi ada yang mengatakan bahwa ini menjadi kata semesta alam, alamin itu karena sudah diinterpretasikan Tuhannya bukan hanya untuk manusia dan jin, tapi juga untuk segala alam yang telah diciptakannya. Maka disebut terjemahan kita Tuhan semesta alam, alamin. Sampai di situ. Baru kemudian Ar-Rahmanir-Rahim. Ini sama ya dengan ini. Iya, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu adalah sebagai penerus dari Alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana lagi robinya? Tadi al-alamin, yang ar-Rahman, yang ar-Rahim diulangi lagi. Begitu. Maliki yaumidin. Yaum itu hari. Malikun itu bisa diartikan sebagai kerajaan, bisa juga diartikan sebagai penguasa, bisa juga diartikan sebagai yang memiliki segalanya. Yaumiddin, hari pembalasan. Gitu. Jadi ini ingin menjelaskan bahwa sampai di sini, kalau di dalam Al-Quran saudara lihat ada tanda-tanda ini. Nah, ini adalah menyatakan saudara harus sambung ceritanya. Alhamdulillahirabbil alamin, ar-Rahmanir-Rahim, maliki yaumiddin, satu cerita. Baru berhenti, boleh berhenti di situ, di tanda yang ini. Gitu. Kalau saudara baca, boleh kemudian dipotong, malah disunatkan bagi imam untuk setiap ayat demi ayat. Alhamdulillahirabbil alamin. Berhenti dulu. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Begitu. Tetapi di dalam saudara mengartikan ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dengan tanda-tanda tadi. Iyaka itu adalah kepadamu. Iyaka itu kepadamu. Kenapa ada sebuah kata tiba-tiba kepadamu? Na'budu, kata kerjanya ini na'budu. Fi'il mudhorik dengan dimulai dengan nun. Nah, berarti di situ kami abada, menyembah. Kami menyembah. Jadi menyembah kepada siapa? Kepada maf'ul. Kepada objek-objeknya siapa? Iyaka. Kami menyembah kepadamu, itu bahasa normal. Kami menyembah kepadamu. Harusnya na'budu iyaka, kan begitu. Tapi kenapa kok iyaka didahulukan? Iyaka na'budu.
Karena di dalam setiap tulisan Al-Quran, apa yang didahulukan itu yang paling penting. Maka ketika ditulis, Iyyaka na'budu mau disampaikan hanya kepada Engkau lah. Sama dengan begini, saya mencintaimu di depan wanita. Nah, beda dengan hanya kepadamu aku mencintai. Tuh, beda. Jadi yang utamanya itu hanya kepadamu. Gitu. Kalau aku mencintaimu, bisa saja juga aku mencintainya. Nah, mulai bahaya kan gitu. Aku mencintai dia, tuh bahaya kan. Tapi kalau dimulai dengan hanya kepadamu, tidak ada yang lain. Nah, beda. Hanya kepadamu aku mencintai. Selesai urusan. Tidak perlu dijelaskan ada orang lain. Ada orang lain mah bukan yang saya cintai. Kan gitu. Hanya teman maksudnya gitu. Kan gitu. Jadi Iyyaka di sini sebagai penjelas bahwa hanya kepadamu. Nah. Atau hanya kepada bahasa dihaluskan. Kamunya kepada Allah dijadikan engkau. Maka diterjemahkan hanya kepada engkau lah gitu. Kamu engkau sama saja. Cuma kepada siapa kita bicara. Kamu atau engkau. Kami menyembah na'budu wa iyyaka dan hanya kepadamu nasta'in. Memohon pertolongan. Begitu. Kami ada nun ya. Kami memohon pertolongan. Ihdinas sirotol mustaqim. Bimbinglah kami ada nak. Ke jalan yang lurus, sirotol mustaqim, ke jalan yang lurus. Begitu. Artinya baru di sini, sampai di sini urusan selesai. Mohon maaf. Sampai di sini urusan selesai dulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semua ini sebagai informasi penjelasan tentang Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin dan seterusnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Baru kita berdoa. Meminta ihdinas sirotol mustaqim. Bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Jalur yang mana? Belum selesai. Tanda belum selesai apa? Tanda belum selesai ini. Lihat di Al-Quran. Belum selesai penjelasannya. Walaupun dibacanya terputus. Karena kalau imam nanti narik engapan di situ. Karena ini harus disambung panjang. Disunahkan. Sirotol ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, tetapi sebetulnya ini satu kesatuan. 1, 2, 3, si biru, si merah, si hitam, satu kesatuan ceritanya. Bimbinglah ke jalan yang lurus, tapi jalan yang lurus yang mana? Sirotol ladzina dijelaskan yang sirotol yang mana? Yang an'amta alaihim. An'amta nikmat alaihim yang orang-orang yang telah diberi nikmat. An'amta mereka yang telah diberi nikmat. An'amta orang-orang yang telah diberi nikmat alaihim ghairil maghdubi alaihim lagi bukan jalan yang mereka murkai. Waladdallin dan bukan laknya ini dan bukan pula orang-orang yang sesat. Jadi yang bagian ini menjelaskan apa? Menjelaskan sirotol mustaqim. Gitu. Jadi ini kita meminta doa setengah berikutnya meminta agar kita diberi jalan raya lurus. Titik pun sebetulnya selesai itu. Cuma kita tegaskan yang lurus yang mana? Yang lurus yaitu yang sama dengan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Bukan mereka yang engkau murkai. Bukan pula jalan yang telah kepada orang-orang yang telah disesatkan. Atau yang dolim. Atau yang dolimin itu. Jadi ini surat Al-Fatihah ini kalau kita resapi. Ada 2 inti, kalau tadi saya berbicara tentang inti, ada 2 inti. Inti berbicara tentang Allah, inti tentang permohonan kita diberi jalan tuh, kepada Allah. Sehingga apa? Sehingga setiap kegiatan,
Kadang-kadang cukup dengan bismillahirrohmanirrohim saya jalan, bismillahirrohmanirrohim saya naik mobil, tapi boleh juga dimulai dengan Al-Fatihah, kan begitu? Bismillahirrohmanirrohim, alhamdulillahirabbil alamin. Artinya sekalian kita menyampaikan kepada diri kita bahwa kita pun berdoa agar diberi jalan yang lurus. Yang lain-lainnya tentang ini, tentang al-mulk, tentang kuasa, tentang segala macam, insya Allah lain kali kalau diberi umur panjang kita bertemu kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.